selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Oh, sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mukaku hormat akan Engkau, mukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, mukaku akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mukaku hormat akan Engkau, mukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, mukaku akan Engkau. Mukaku hormat akan Engkau, mukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, mukaku akan Engkau, mukaku akan Engkau, mukaku akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Siarana Kamasiande, haleluya. Ini karena pangkat Engkau yang layak disembah. Haleluya. Haleluya.
Selamat pagi ya Abah ya Bapak. Kau baik, kau sungguh Allah, kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Viken, Pak Henry, Bu Saiman, Pak Saiman. Selamat pagi Cece Emi. Selamat pagi Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elu. Selamat pagi semua yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Martin, Pak Martin. Selamat pagi semuanya. Mari kita baca Yohanes 14 15 sampai 24. Haleluya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 24. Selamat pagi Esther, selamat pagi Bu Sepsi, Pak Anton. Yohanes 14 ayat 15 sampai 24 dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Amin. Amin. Suatu ketaatan itu adalah pilihan ya. Yeah. Anda mau taat atau tidak terhadap peraturan-peraturan yang ada. Yang paling gampang tuh taat peraturan lalu lintas ya. Selamat pagi Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Taat itu susah. Walaupun kalau kata taat itu bolak-balik tetap T-A-A-T, taat. Nah, di negeri Belanda itu salju itu turun pada musim dingin, tetapi kadang-kadang membeku tanpa salju yang nyata ya. Jadi air itu di kanal-kanal itu pun beku. Nah, ada seorang yang waktu kecil dikasih tahu sama orang tuanya, jangan bermain-main di lapisan es
sebelum es itu cukup tebal untuk menahan beban seekor kuda. Jadi karena kuda itu selalu meninggalkan jejak kalau berjalan ya, maka ia dan kawan-kawannya memutuskan untuk memunguti kotoran kuda dari jalan, dan mereka melemparkan kotoran itu tersebut ke atas lapisan es yang tipis. Lalu nekat mereka menyusurinya. Memang mereka tidak ketemplung ya, mereka tidak tertimpa bahaya, dan juga tidak ketahuan kalau mereka itu tahu dalam hati tapi tidak melakukan. Maksudnya tidak taat akan perintah orang tuanya itu tadi ya. Kan nggak boleh jalan di atas lapisan es tipis kecuali kalau sudah ada kuda yang jalan di atasnya. Maksudnya apa? Supaya lapisan itu es itu sudah betul-betul tebal, gimana caranya tahu ya? Kuda itu kalau tidak kecemplung ya pastilah lapisan itu cukup kuat untuk menahan beban manusia gitu ya. Jadi ketaatan itu tidak selalu datang secara alami ya. Coba dicek itu anak, menantu, cucu, saudara ya, saudara kandung. Ada yang taat, ada yang tidak taat pasti ya. Betul nggak? Iya. Iya, dari umpama saudaranya 3 gitu ya. Siapa yang taat? Kalau ayah ibu bilang jangan makan es nanti batuk gitu. Siapa yang nggak mau makan es? Cuma Pak Henry, saudara tak kasih tahu ya. Pak Henry itu kalau minum nggak pernah mau pakai es. Kalau dikasih es, esnya dibuangi saudara ya. Dia memilih yang hangat-hangat kuku gitu ya. Nah, dia rasanya taat dengan hukum minum es ya. Saya nggak tahu hukumnya apa untuk minum es itu ya. Halo Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Jadi untuk taat dan tidak taat itu akhirnya adalah satu pilihan ya, yang muncul berdasarkan rasa tanggung jawab atau takut dihukum ya. Kalau kita anak-anak pasti takut dihukum lah. Kalau misalnya disuruh begini, pulang sekolah langsung pulang ke rumah, tidak usah mampir-mampir. Tapi ketika jam pulang sekolah tidak ditaati dan ternyata bablas 2 atau 3 jam pasti mampir kan. Mungkin mampir ke rumah teman, mampir ke mall gitu ya. Kan tidak taat itu, suatu ketidaktaatan. Nah pasti dihukum ya. Dihukum mungkin tidak dikasih uang saku, mungkin dihukum suruh bersihin toilet, mungkin disamblek. Terserah hukuman apa dari orang tua ya. Namun kita juga dapat memilih untuk taat sebagai bentuk apa? Kasih dan penghormatan kepada mereka yang memiliki otoritas atas kita ya. Kalau engkau mengasihi orang tuamu, pasti engkau taat ya. Hari-hari ini banyak orang yang tidak taat dalam bidang makanan yang sehat ya. Lebih senang makan mie instan, lebih senang GoFood yang siap saji ya. Kalau sudah sayur bayam gitu, waduh di-skip ya. Nggak ada yang utik. Nggak ada yang utik-utik. Tapi ada sebuah gerai ayam ya, yang juga menyajikan bayam digoreng ya, bayam dipotongi, diracang gitu, tapi digoreng ya. Nah itu kan makan gorengan minyak maneh ya tuh. Enak, crispy gitu ya. Kasih tepung sedikit. Mungkin Bu Vera bisa niru ya, catering Anda pakai bayam goreng gitu, chicken katsu plus bayam goreng, yo enak pasti, itu anak-anak pasti suka. Tetapi mereka tidak taat untuk makan sayur ya, padahal makan sayur itu diperlukan supaya kita tidak osteoporosis ya. Nah, bagaimana Anda memberikan hukuman ketidaktaatan pada anak-anak Anda atau siapapun yang menentang makan sayur ya? Kalau hari ini banyak cara ya,
mau di jus dengan apel atau dengan nanas, itu segar, enggak kelihatan ya. Ada sayurnya di dalamnya ya, jangan banyak-banyak. Tapi dalam Yohanes 14, Yesus menantang murid-muridnya dengan berkata, ayo kita baca ayat 23 dan 24. Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Amin. Nah ini ya, kalau tidak menuruti firman, selamat pagi Bu Lasma, maka dianggap tidak mengasihi Tuhan ya. Ya. Jadi kalau kita mengasihi orang tua kita, kita pasti mau mentaati kata-katanya ya, untuk menyenangkan hatinya tentunya ya. Di mengasihi dia. Artinya mengasihi orang tua, pasti jangan hujan-hujan. Ya enggak hujan-hujan lah. Jangan naik-naik pohon. Ya taat lah. Karena mengasihi, bukan karena takut dihukum. Memilih untuk taat memang tidak selalu mudah ya. Tetapi kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita akan memberikan kita kerinduan dan kemampuan untuk mentaati dia. Kita baca ayat 15 dan 17. Jadi ketaatan ini dari siapa? Dari Roh Kudus yang menuntun kita untuk taat. Ayat 15. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah itu 17 yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah ini, kalau Anda berkata Yesus besertaku, Immanuel, dia ada di dalamku. Nah berarti engkau harus tunduk pada otoritasnya. Ya. Mentaati apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan yang dijelaskan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita. Ketika kita akan melanggar lalu lintas, Roh Kudus akan berkata, ya, hari-hari ini orang banyak tidak pakai sabuk pengaman, tapi malah tambah bikin apa itu, kunci untuk dimasukin kepada bagian yang untuk menancapkan sabuk pengaman itu, safety belt itu, sehingga mobilnya nggak bunyi titit-titit gitu ya. Tapi dianya nggak pakai sabuk. Nah ini kan bahaya sekali ya. Kalau ada kecelakaan, hukumannya double saudara. Tidak taat, dan itu kan seperti apa ya, pelanggaran yang ya itu tadi. Seperti anak-anak tadi yang tidak boleh main es. Lah dia tetap berjalan di atas lapisan es yang tipis. Mencelakakan dirinya sendiri. Nah itu kan karena mencelakakan dirinya sendiri. Seringkali saya kalau diantar Ibu A, mau pakai sabuk enggak Bu? Ya saya pakai sabuk aja ya. Daripada nanti ini dahi saya jendol kena dashboard ya. Kalau ada rem mendadak loh. Hari-hari ini kan kalau kita taat, belum tentu orang lain juga taat kan. Tahu-tahu ada sepeda nyelonong seret gitu kan, direm mendadak jedak lah, saya bisa loncat ke kaca kan. Saya itu memikirkan itu aja ya. Saya enggak mau ini bendol. Ya kalau ini yang bendol kan bisa leher bisa patah ya. Karena hentakan yang tiba-tiba ya, harus pakai safety belt lah. Jadi ngerti tanggung jawabnya sebagai pemakai lalu lintas. Walaupun kita ini mungkin digonceng, enggak pakai helm, kita harus pakai helm ya kan. Itu kan tanda ketaatan kepada peraturan lalu lintas yang untuk menyelamatkan nyawa ya. Bagaimana?
Untuk kita dapat hidup, maka kita harus taat kepada firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan itu yang memberi hidup, ya. Dia akan menghidupkan orang yang sudah mati. Hari ini kami berkabung ya, karena saudaranya mertua ya. Siapa itu? Ya. Kongguan itu. Itu masih juga saudaranya Pak Nelson itu. Saudaranya pendeta Nelson, siapa namanya? Kongguan itu Cualiang Gunawan. Pak Gunawan itu Toko Asia ya. meninggal. Toko Asia di Kemarin Porong. siang Tiba-tiba jatuh. meninggal. Jam 2 sudah dinyatakan meninggal. Loh itu loh ya. Orang jalan aja so jatuh ya. Terus meninggal pisan. Saya katakan, loh itu jatuhnya itu akibat dari jantung berhenti, serangan entah apa itu. Tahu-tahu dia jatuh, bukan karena jatuh terus meninggal, jadi jangan dibalik. Ya kita nggak tahu keadaan tubuhnya bagaimana. Tapi yang pasti itu waktunya habis ya, expired di bumi. Jadi harus pulang ke surga mulia. Usia berapa? 80 tahun ya. Iya. Sudah dapat bonus 10 tahun ya, sudah cukup. Jadi itulah kehidupan kita kan. Kalau kita disuruh taat besok aja mau taat, tahu-tahu seperti itu gimana? Ya enggak bisa memenuhi keinginan Tuhan, katanya mengasihi Tuhan tapi enggak nurut gitu ya. Jadi kita ini taat itu memang pilihan ya, mau menuruti ketaatan atau enggak. Dipilih taat atau tidak. Dengan kesanggupan yang diberikan oleh Roh Kudus, kita dapat setia mengikuti perintah dan pribadi yang paling mengasihi kita. Bukan karena kita takut dihukum, melainkan karena kasih. Jadi kalau kita mengasihi orang tua kita pasti mentaati aturan-aturan perintah-perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Bapa di surga, maka kita pasti mau menuruti perintah-perintahnya. Karena perintahnya itu tidak berat. Tidak di langit untuk kamu bisa terbang ngambil, ya. Tidak di dasar lautan supaya kamu menyelam ngambil. Tidak, firman itu dekat, yaitu di dalam lidah bibir kita ini. Kita perkatakan firman. Amin. Amin. Jadi mustahil lah orang itu ngomong angel gitu ya, sulit gitu loh. Loh enggak jauh loh ya. Ada dekat kita ini, ada ini. Dekat loh, dekat. Tinggal baca ya. Saya seneng ngoret-ngoret ini, dioret-oret. Karena apa? Ya, ada pesan-pesan Tuhan yang perlu digarisbawahi ya. Perlu diulang-ulang dibaca gitu ya. Maka dengan membaca firman ini, saudara sudah melakukan satu ketaatan, yaitu menuruti firman-Nya ketika kita melakukan firman yang tertulis ini. Sehingga firman yang tertulis itu ketika dilakukan menjadi satu kehidupan. Amin. Amin. Kemarin kami hampir selama seminggu ya, kita 5 hari. 5 hari lah bersama Bu Elsa dari Balam Riau ya. Kalau mendengarkan kesaksian kehidupannya, bagaimana melayani di pedalaman Kalimantan, di daerah kebun sawit, nggak ada jalanan, yang terlebih parah nggak ada air, saudara-saudara ya. Air itu nggak bisa digali dari sumur setempat karena kalau digali keluar minyak ya. Mungkin kita bisa jualan tahu goreng minyak. jadi juragan minyak ya. Ya tapi kan minyak mesti diolah dulu ya, baru bisa dipergunakan gitu ya. Jadi itu di situ itu dekat Dumai soalnya ya, jadi penuh dengan minyak. Jadi untuk mandi itu sudah perjuangan ya, bayar air galon ya. Untuk minum, untuk sikat gigi, dan malangnya gigi bisa protol ya Pak ya. Kalau kita minum air itu karena air didapat dari tada hujan ya, ini gigi bisa hilang saudara ya. Tergerus. Seperti air aki. Ya air hujan itu kayak air aki yo, bisa ngerantas baju, ngerantas gigi saudara ternyata ya.
Jadi kalau sikat gigi pun harus pakai aqua ya. Waduh, kalau bikin perusahaan aqua di sana, distributor di sana pasti laris ya. Tapi ya itu, jauh, nggak ada angkutan yang memadai ya. Jadi mereka ketika pulang berangkulan sama saya nangis. Beliau nangis ya karena apa ya? Ya berpisah seminggu senang ya toh. Pergi ke tempat-tempat yang mereka belum pernah kunjungi, makan makanan yang di sana enggak ada ya. Di sana cuma makan air apa? Ikan Ikan nasi. Ikan tapi ikan asin. sungai ya. Ikan asin, ikan sungai. Ikannya terbatas gitu loh. Ikan air payau ya, kayak gitu. Jadi ketika makan bandeng, makan segala macam ikan itu mereka heran sampai tulangnya itu dibawa pulang. Ikan sukang ya, itu tulangnya gede banget gitu ya. Saya bilang ini bawa pulang sebagai tolak bala. Biasanya kan ditaruh di hidung ini atau dikalungin gitu ya, guyon ini ya. Ya, mereka nggak tahu bahwa ada ikan sukang namanya ya, ikan laut itu ya. Mereka datang itu ke sini tangannya itu hitam ya. Tapi berapa hari, 3-4 hari di sini tangannya bisa jadi putih. Ya, wajahnya jadi kuning ya. Kalau di sana terus lah bisa ireng saudara-saudara, bisa ireng mungseng saudara. Ya kita ucap syukur yang kalau hidup di Pulau Jawa ya. Nah itu makanya kalau kita hari ini tidak bisa bersyukur ya. Kalau melihat rekan kita yang sengsara itu di sana itu apa mau tukar nasib, siapa yang di sini mau diutus ke sana yuk, angkat tangan Bu Lasmata atau Bu Titik Sulistiani atau Bu Sepsi ya, biar tidak usah pakai hak tinggi ya, tidak usah pakai sandal di sana ya. Lama-lama satu bulan aja. Jadi nanti bisa jadi hitam manis gitu ya. Dibelikan tiketnya ya. Kalau seandainya kata Anda diutus bagaimana? Kemarin itu ada banyolan ya. Ini aku Tuhan utuslah kamu. Ini aku Tuhan utuslah kamu. Tapi kalau ternyata harus diutus sungguhan gimana saudara? Kami juga sampai bingung. Kok bisa ya mereka melayani sampai di tempat yang seperti itu? Tapi karena Tuhan yang nyuruh ya. Tuhan beri kekuatan ya. Terus Tuhan mulai mujizat ya. Nggak ada uang, nggak ada. Mau jualan apa di sana? Ya mereka berkebun, hasil kebunnya tapi separuh bagian cukup pas-pasan buat hidup. Hanya buat hidup aja karena separuh dari hasil kebunnya itu dilanda banjir ya. Jadi tinggal separuh. Dulu masih berlebih sehingga bisa bangun gereja, tapi sekarang tinggal separuh. Jadi ini ya, kalau kita hidup di Pulau Jawa itu luar biasa ya. Kalau di pulau-pulau lain, ya saya belum menjejakkan kaki sih di seluruh pulau di Indonesia ya. Pengen ya next year mungkin pergi ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi gitu. Dan melihat perjuangan saudara-saudara kita yang di sana ya, hamba-hamba Tuhan yang di sana. Oh, luar biasa mereka dimampukan. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus tentunya ya. Halo Bu Lia. Pagi-pagi udah di dapur ya, bikin kue. Nah ini kalau mau ngincipi kuenya Bu Natalia ini the best lah. Nanti Bu Lasma kita ke sana ya ngincip kue susnya, The Zus, depannya Unesa ya. Kok jadi promosi ya, iklan nggak apa-apa lah. Kita harus taat pada perintah Tuhan. Kalau diutus ke mana-mana ya ini aku Tuhan, aku siap gitu ya. Walaupun nggak bisa bayangkan nanti mandinya pakai air apa gitu ya. Mungkin nggak mandi ya. Jadi ketika wisuda sampai harus keramas lah, harus pasang apa ini, hidup asu apa itu, bulu mata supaya lentik, tapi ternyata enggak nututi saudara ya. Makanya kalau mahasiswa STT di pedalaman enggak perlu bulu mata palsu. Yang perlu karet gelang untuk ngikat rambut saudara ya. Nah itulah kalau kita taat ya mujizat ada.
kita melihat hidup yang juga diberkati Tuhan ya. Haleluya. Jadi tidak usah saling mengiri gitu ya. Nanti suatu saat kita juga diutus ke tempat-tempat yang indah. Apa yang diiri dari Bu Elsa? Tidak ada. Bagaimana kita bisa mengiri orang yang sedang dalam penderitaan? Ya tidak ngiri. Tapi puji Tuhan banyak orang yang memberi berkat ya. Bahkan sampai harus bawa pulang TV. Loh, kok tidak beli di sana aja sih? Ternyata ada TV yang nggak kepake gitu ya. Seorang hamba Tuhan, ini aku tidak pakai ini. Bawa pulang aja. Ya dikirim aja, masa Masih baru, nenteng-nenteng. Masih baru TV-nya saudara ya. bisa dikirim nanti. Jadi saling memberkati. Akhirnya saling memberkati. Yang di desa ke kota, yang kota memberkati desa. Yang desa mendoakan kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Di Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau diri kita menyatakan kita mengasihi Tuhan, pastilah kita menuruti segala perintah-perintahnya, ketetapannya, firman-Nya. Ya, itu menyatakan bahwa diri kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan juga begitu kasih kepada kita, Dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita luar biasa, sehingga kita wajib juga mengasihi Dia. Untuk mewujudkan kasih, yaitu kita menuruti segala perintahnya. Kita harus taat pada segala perintahnya, sehingga terwujudlah kasih itu kita kepada Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk mentaati segala firman-Mu. Seringkali kami kurang taat. Kami taatnya separuh-separuh. Ya. Kalau yang mudah kami taat, kalau yang sulit kami kurang taat. Tuhan ampuni kami. Tuhan. Berikan kami ketaatan sehingga apapun yang kami minta, Engkau langsung memberikannya buat Ya, kami. makasih. Terima kasih ketika ini hari Senin kami harus memulai pelayanan kami kembali. Ataupun masih ada hamba-hamba Tuhan yang rest karena ini hari liburnya para pendeta. Tuhan sertai kami, di dalam kami mungkin bersama keluarga menikmati hari libur kami. Tetapi bila kami tidak libur, maka kami percaya Engkau telah menyediakan pelayanan pekerjaan yang baik buat setiap kami. Tuhan juga berkati orang-orang yang baru memulai usaha. Mereka yang sudah menanam modal ratusan juta, Tuhan Engkau melihat mereka, memberikan karyawan yang baik, memberikan hasil kerja karyawan yang baik, sehingga bisa dijual dan menghasilkan sesuatu berkat untuk juga menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari-hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Segala kesulitan kami taruh di bawah kaki-Mu, karena Engkau pasti akan menuntun kami membereskan semuanya. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. God bless you. See you tomorrow guys. Pak Simon ngomong sudah menjejakkan kaki dari Sabang sampai Merauke. Waduh, keren banget ya. Oke, Bu Natalia selamat sukses. Sepsi, Titik Sulistiani selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. God bless you all. Thank you. See you tomorrow guys. Haleluya.